Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2020. Di video kali ini saya akan membuat pemrograman CNC simulator untuk memenuhi mata kuliah CNC dengan dosen pengampu Pak Fahmi dan Pak Rudi. Dalam membuat pemrograman CNC, hal yang pertama harus kita lakukan yaitu dengan membaca gambar terlebih dahulu. Dalam hal ini gambarnya itu gambar dengan soal B gitu, dengan kode soal B. Setelah kita membaca gambar, lalu kita tentukan untuk apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu. Dalam hal ini saya akan membuat ataupun membubut bertingkat dulu kawan-kawan. Mungkin bisa saya tandain ya. Hal yang saya lakukan pertama kali yaitu kita akan memakan dari sini, dari titik ini, membubut bertingkat sampai ini chambers dulu ya kawan-kawan, terlebih dahulu 1 kali 45 derajat itu. Setelah itu kita bubut bertingkat sampai sini. Nah, setelah dari sini titik ini kita lanjut lagi ke atasnya kawan-kawan. Setelah itu kita langsung bubut bertingkat lagi sampai ke sini kawan-kawan. Nah, setelah itu kalau kita bubut bertingkat itu dengan menggunakan kode G01 kawan-kawan. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan kode G03 ini. Nah, untuk G03 ini kita harus mencari dulu endpoint CRSP-nya gitu kawan-kawan. Di sini saya sudah mencarinya gitu kan. Tapi untuk rumus-rumusnya bisa kita lihat di sini. Nah, tadi untuk mencari CRSP-nya itu diketahui tadi untuk panjangnya di sini 18,89 dan juga diketahui tadi 6,33 panjang lebar ini ya, 6,33 dan juga diketahui untuk jari-jarinya 4. Nah, di sini kita mencari K-nya gitu kan kawan. Dalam G03 itu diperlukan K dan I gitu kan kawan. Dan juga untuk mencari K-nya itu bisa dilihat di sini ya teman-teman, untuk gambarnya I dan K gitu. Nah, I dan K. Untuk K-nya setengah dari 6,33 sama dengan 31,65. Itu untuk K-nya teman-teman. Untuk mencari I, kita kan udah dapet untuk nilai K-nya di sini, untuk nilai K, dan untuk CRSP-nya sudah dapat juga 4 gitu kawan-kawan. Jadi kalau kita ingin mencari I-nya, kita langsung menggunakan rumus Pythagoras gitu teman-teman. Bisa dilihat ini untuk rumusnya gitu, sama dengan CRSP dikurang dengan K pangkat 2. CRSP pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 2
dikurang 3,165 pangkat 2 sama dengan akar dari 16 kurang 10,11725 sama dengan 2,44591177 atau bisa dibulatin itu 2,459 gitu teman-teman. Ini kita udah dapat I, udah dapat K ya teman. Tapi yang perlu dipertanyakan, kalau dalam bubuk bertingkat itu yang harus menjadi titik poinnya gitu sampai titik ini ya kawan-kawan. Nah, kan baru diketahui 18,89 gitu. Jadi kita harus butuh MA-nya gitu. Dalam mencari MA, kita langsung bisa aja cari tuh CRA sama dengan R. Jadi CRA sama dengan 4 dikurang I sama dengan 3,1082 itu kita dapat MA. Langsung sebenarnya kalau kita nyari ini untuk bisa dikatakan X lah ya, itu bisa ditambah 1,82 ya kawan-kawan. Langsung kita tambah 18,89 gitu, dapatnya 21,9 bla 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 gitu. Bisa kita bulatin 22 atau bisa kita buat juga 21,9 berapa gitu ya. Lanjut. Nah, tadi kan kita udah dapet di G03 yang di sini. Kau udah dapet, I sudah dapet, dan juga I sudah dapet 21,9. Setelah kita udah mendapatkan tadi kan dari sini kawan-kawan, dari titik ini ke titik ini, lanjut ke sini, besok ke sini, lanjut ke sini, setelah itu kita ke sini pakai G03, lanjut kita ke ujung sini G01, lalu kita langsung dekat ke atas gitu sini. Nah, ini untuk hal yang utama ya yang kita lakukan, apa yang saya lakukan ketika saya membuat pemrograman pada soal B tersebut. Untuk kode pemrogramannya bisa kita lihat di sini ya kawan-kawan. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya. Jadi nah, tadi kan dari ini G01 X12 Z00 G01 X14 Z0 Z-1 G04 G01 X14 Z-19 X20 Z-19 X20 Z-3 X20 Z-31. Lanjut tadi 21,3335 G03 21,335 gitu. Ini untuk pemrograman pada tingkat pertama ya gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Nah, setelah kita melakukan langkah pertama tadi yaitu dengan membobot bertingkat dan juga digabung juga G03 nya juga teman-teman. Langkah kedua yaitu dengan membuat alur gitu kawan-kawan. Jadi udah batas sini, lanjut ke sini, ini ya. Nah, dalam menentukan alur
Untuk alur ini sebenarnya insya Allah sangat itulah ya, sangat mudah ya gitu ya, insya Allah sangat mudah gitu. Kita bisa lihat yang mau dialurkan tuh apa aja gitu. Kalau kita dilihat dari gambar yang kita mau alur juga, ini juga ada tanda-tanda juga ya di soalnya nih, tanda dari saya juga. Nah untuk alur tuh ada 4 gitu kan kawan. Ini alur pertama, 2, 3, 4 gitu. Jadi langkah kedua dalam membuat pemrograman ini saya langsung menggunakan alur gitu. Nah dalam membuat alur ini juga kita juga harus mengetahui tools yang kita gunakan gitu. Kalau dalam ini saya menggunakan tools dengan diameter 3. Jadi kalau dari kita kode pemrogramannya di sini kan ada 15 tambah 1 16 gitu. Ini 16 karena tools kita ada 3, diameter 3, jadi kita langsung tambahkan 3 19. Nah ini kan 3 jadi dia langsung aja gitu, nggak usah ditambah 3 lagi karena udah termasuk tools ataupun yang pahat yang kita gunakan gitu. Ini untuk alur pertama, begitupun seterusnya 14 ditambah aja gitu, ditambah aja dari 3 tambah 3 tambah 3 tambah 15 tambah 16 tambah tools atau pahat yang kita gunakan. Lanjut juga tadi 5 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 15 tambah 1 tambah diameter pahat. Selanjutnya juga kayak gitu kan kawan. Itu untuk langkah kedua itu dengan menggunakan alur gitu. Selanjutnya yaitu tahap ketiga, yaitu dengan membuat ulir. Nah untuk membuat ulir ini di sini kawan-kawan, dari titik ini sampai ke titik ini kita bisa lihat dari sini kodenya, kisarnya kita udah tahu 1,25 untuk kisar gitu. Di dalam membuat alur juga ada rumusnya gitu ya teman-teman. Ulir afwan ya kawan-kawan, dalam ulir juga ada rumusnya gitu. Saya udah juga buat juga tadi. Ini ya bisa teman-teman. Nah untuk membuat ulir kita mencari P dulu atau pitch ya, 0,6 dikali K, kisar tadi kita udah tahu 1,25, 0,6 kali 1,25 0,75. Selanjutnya kita mencari diameter dalam sama dengan diameter luar dikurang 1/10K dikurang 2P gitu. 14 kurang 1/10 kali 1,25 dikurang 2,75. 14 dikurang 1,25 dibagi 10 0,125 sama dengan 13,875 dikurang 1,5 gitu, sama dengan 12,375. Oke gitu kan kawan, kita udah dapet membuat alur juga tadi udah gitu dengan panjangnya 15 tambah 15 ya untuk panjang ulirnya gitu. Untuk kodenya bisa dilihat kawan-kawan, ini untuk kodenya, kode ulir ini kan 12,75 Z-nya 16 itu memakai 100 F2. Jadi kesimpulannya dalam membuat pemrograman kita harus membaca gambar dulu, setelah itu kita tentukan mau membuat tingkat alur ataupun ulir gitu. Kita tentukan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu gitu untuk pemrogramannya. Mungkin itu ya untuk pembahasan terkait pemrogramannya. Mungkin kita langsung ke aplikasi CNC simulatornya gitu untuk pemrogramannya gitu ya.
Nah, di sini saya udah juga membuat pemrogramannya gitu kawan-kawan. Sini dengan panjang 120, diameter 35 dan 40 gitu. Untuk toolsnya gitu, kita menggunakan 26, 98. Kita udah gunakan lagi gitu ya kawan-kawan. Kita langsung masuk ke pemrograman aja gitu ya. Bismillah ya. Oke. Nah, bisa kita lihat hasil pemrogramannya gitu kawan-kawan. Bisa lihat ya kawan-kawan ya. Alhamdulillah ya. Nah, ini juga bisa kita lihat juga di sini gambarnya. Di sini kenapa agak miring ya? Di sini miring dikarenakan pahatnya memang agak kurang bagus gitu. Jadi dia tidak begitu pas gitu ya teman-teman. Mungkin ini saja kawan-kawan yang dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.